tempat, 3 style. Satu kaki 5. Ini habis ini kita mau cek yang outlet di Jakarta. Satu. Ini apa nih? Ini sambalnya kita bakar. Sambalnya kita bakar. Oh, ini bakarnya gimana? Tuangin aja. Ini cukup? Oh, Cukup? iya. Udah. Semuanya. Pinggir ya? Iya. Pinggir di tengah bebas. Wow. Cukup tuh? Cukup lagi deh, lagi. Apa lagi nih bikin makan bikin anak kan? Gua yang masak langsung, bro. Ah. Oh, Top, mantap, Mr. Best. tadi yang lawan dimasak apa nih? Bau asap, bro. Sini siapin. Bukan kalau jual kota juga ya? Insya Allah nanti di Bandung, di Bangka. Jadi aku juga kaget ternyata banyak banget yang pengen jadi partner. Ya mungkin juga usaha-usaha gini kan modalnya nggak begitu besar. Dan aku juga senang ngajak bermitra sama orang-orang daerah tuh, nambah temen juga, nambah relasi juga. Kayak gini-gini sebenarnya senangnya punya perasaan yang lain tuh, bisnisnya diterima sama masyarakat menengah ke bawah tuh seneng gitu, makanan kita dimakan sama mereka, terus juga harganya murah. Kadang juga aku nanti mau misalnya hari Jumat, hari Jumat nanti 1 jam habis sholat Jumat bisa kita siapin 100 porsi gratis ya dari aku, kita buat masyarakat gitu. Jadi senang aja, Jumat berkah gitu. Jadi seneng lah. Apalagi ini kan di Andara nih, rumah aku yang lapangan tenis. Jadi orang tuh kadang suka pengen ketemu aku sama Gigi. Ini modelnya dapat siapa waktu pertama kali ini invest dan sampai sebesar ini? Beda-beda sih memang harganya kan, setiap kaki 5 kan tergantung tempatnya juga. Yang outlet juga pasti kan kaki 5. Kalau kaki 5 aku sendiri aja bukanya sama Putra. Kalau yang outlet sama investor biar nambah relasi. Kalau yang kayak cafe di Bintaro itu agak mahal, cuman jadi keren aja, ada berbagai macam layer. Apalagi, Bud? Taruh lauknya yang udah dimasak. Oh, ditaruh lauknya nih. Juga, bro. Asep, bro. Nih, pesanan atas nama siapa nih ya? Mau nganterin nih. Oke, gua anterin. Saya anterin nih. Belum pernah nyobain ya? Mesti ngantri, Pak? Oh, udah makan nih, maaf. Berarti panas ah. Nih, Panas banget, anterin cuy. nih punya siapa nih, Dik? Itu punya siapa nih? Sama Elvi. Hah? Atas nama Elvi. Elvi, atas nama Elvi mana? Elvi Sukaisi bukan? Elvi. Elvi ayam. Iya. Bebek siapa? Gak pakai nasi nih, dia. Tadi ayam, Pak. Oh, dia Mana ayam. Elvi? Pak. Elvi mana? Ayamnya. Yang ini. Mana salah lu? Ini siapa nih? Ini bebek siapa? Kalau ini Panas sih. Ini siapa nih? Elvi ya? Elvi mana Elvi? Evi. Oh ini. Ibu Evi. Di mana duduk? Di mana duduknya, Bu? Pegangin dulu. Nasi mana nasi jeruk? Nasi itu ya. Iya. Iya tuh, makanya jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Maaf, Bu, ngantri ya, maaf. Iya. Oh. Makasih, Bu ya. Oh. Enggak, ini sebenarnya gua abis ini mau ngecek yang di mana? Jakarta. Wah, ternyata gua nggak kuat nih. Cuman bau asap, bro. Gimana rasanya? Ternyata jualan itu capek ya. Kalau kita kan jadi investor aja. Jadi lu bener-bener dari bawah tuh. Dari bawah dulu. Jadi Putra ini gerobak juga. Iya. Jadi alhamdulillah tuh UMKM sekarang pada punya harapan gitu, ketemu sama Raffi Ahmad. Ya mudah-mudahan banyak yang mau invest. Aku juga bukan yang nggak mau invest banyak lagi, karena kan sekarang lagi fokus biar nyata gitu. Aku nggak kaleng-kaleng, nggak gimmick-gimmick. Emang ini beneran. Si Putra sekarang udah punya 3 tempat, 3 style. Satu kaki 5. Ini habis ini kita mau cek yang outlet di Jakarta. Satu lagi yang seperti cafe. Ya supaya pada semangat gitu. Ya rezeki-rezekian juga sih intinya. Sekarang zamannya kolaborasi. Aku juga lagi senang yang UMKM kaki 5. Aku senang juga punya tantangan baru, ketemu sama orang-orang menengah ke bawah. Terus yang outlet juga ya lebih proper dikit, terus sama yang cafe. Jadi senang lah
punya apa ya, refresh daripada aku, kan aku ada bisnis yang lain gitu. Ini juga merupakan satu mainan baru aku, tanda kutip tuh penyemangat aku lagi. Nah, Mereka seberapa bakal penting booming sih nggak? menurut kamu, maksudnya turun langsung masak-masak tadi Ya seberapa penting sih? sebenarnya kalau kalau kita passion seneng ya senang aja sih. Aku banyak belajar juga dari Putra, mungkin Putra juga belajar dari aku. Ya aku ngajarin dia ilmu bisnisnya, dia ngajarin aku gimana caranya untuk menjaga cita rasa yang enak. Ini kan tantangan juga buat kita berdua. Semakin banyak kita punya tempat, semakin harus terjaga cita rasanya. Betul. Semakin banyak aku punya investor, punya partner, harus tetap terjaga segi dari bisnisnya juga. Maksud gimana menjaga cita rasanya sendiri? Ada masukan kan mungkin dari AA harus gimana? Aku Heeh. paling kita ngecek secara berkala kualitasnya, kita cek dari dapur central kitchennya biar rasanya tetap terjaga aja sih. Jadi kita benar-benar ngecek secara rutin setiap pagi, siang, sore tuh rasa harus tetap sama. Aku aja semalam pulang dari Korea langsung ke kafe, ngecek kafe. Jadi belum tidur nih, abis ini aku ngecek. Jadi aku tuh kadang dibilang orang emang aku kerja terus. Pulang dari Korea, nyampe mendarat langsung ke kafe. Betul. Pagi ini aja aku langsung cek lagi semua toko, baru 4 toko kan. Gitu aku langsung latihan tenis buat pertandingan nanti. Jadi emang aku nggak ada istirahatnya. Itu kemarin ke Korea dapat penghargaan ya? Ya kemarin dapat penghargaan, salah satu dapat kayak influencer atau tokoh atau sosok, bukan selebriti sih tapi lebih ke sosok influence se-ASEAN. Jadi namanya World Culture apa ya? Apalah kemarin tuh World Culture apalah tuh ya? Apa sih itu namanya? Forum Industri, World Culture Forum Industri. Jadi ini kelasnya kelas Asia atau ASEAN sih lebih. Jadi ada saingannya tuh dari Singapura, Malaysia, Thailand, Asia sih lebih ke Asia, dari Korea juga. Nah aku tuh jadi pemenangnya gitu. Jadi ya influence salah satu followers terbanyak lah di ASEAN. Di ASEAN tuh aku nomor 1. Kalau di Asia baru kalah sama Blackpink sama BTS nih. Kemarin tadi di Asia nomor 1. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita senang aja di dunia sekarang nomor 60. Jadi kalau di ASEAN itu Instagram aku tuh nomor 1. Di Asia sekarang baru kalah sama BTS sama Blackpink. Tapi masih 10 besar juga. Kalau di world, di dunia tuh nomor 60 lah gitu. Jadi satu kebanggaan juga sih, ngomong bahasa Inggris juga gue di samping Gigi. Gue nyontek-nyontek dikit, cuman ya pengalaman lah, seru lah. Merajalela makin mendunia. Enggak lah, itu mah kita mau beruntung aja. Kalau aku tuh mimpinya nggak pernah jadi yang the best di dunia, enggak. Aku tuh mimpinya buat aku tuh mengembangkan potensi di Indonesia aja udah cukup senang banget, karena Indonesia kan pulaunya banyak, kotanya banyak. Satu se-Indonesia tuh udah segede Eropa kali, segede full Eropa, mungkin Indonesia lebih besar. Jadi kalau keluar negeri tuh, karena aku juga suka minder karena aku tuh ngerti bahasa Inggris tapi ngomongnya suka malu, karena dulu waktu SD kalau salah-salah dialek diketawain. Jadi aku ngerti, cuman suka nggak berani ngomong aja. Cuman kan ada Gigi, dia bisa ngerti ngomong. Ya siapa tahu ini kita Rojo Sambal juga ada rencananya mau ke Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Arab. Mungkin abis Lebaran tahun depan kita proyeksiin udah Rojo Sambal ini UMKM tapi go internasional. Persiapan untuk infrastrukturnya kayak gimana? Ya ini nih infrastrukturnya ya sama-sama lah kita. Jadi ada yang memang yang bagian investor, maksudnya outlet itu dipekerjakan sama aku, tim aku. Yang kaki 5 sama timnya Putra, tapi kita berkomunikasi terus. Maksud bekerja sama dengan AA seperti apa sih? Di AA kan orangnya perfect banget nih. Enggak, ternyata Enggak, gue mah nggak perfect, gue mah simple. Baik, nggak yang nuntut neko-neko, yang penting harus berjalan dengan lancar. Jadi kerja sama si A itu jadi yang penting itu dari kitanya sendiri nih, harus bener-bener tekun. Kalau si A sih nggak minta apa-apa, nggak neko-neko lah, nggak harus neken ini neken itu. Yang penting kitanya aja yang harus. Kalau aku tuh yang paling penting, kalau bisnis itu banyak makanan enak, banyak makanan hebat, banyak orang-orang hebat. Tapi yang paling terpenting itu jangan melewati momen. Jadi contoh kayak sekarang nih, momennya Rojo Sambal lagi bagus. Ya kita manfaatkan momen ini jadi berkah. Jadi jangan ya, industri itu kan beda ya sama
sama seni. Maksudnya industrinya bukan yang, kan ada juga orang yang kayak Putra, misalnya kalau Putra tipe yang enggak, gue pengen satu aja kita bagusin, ya susah. Ini kan industri, maksudnya ada seninya juga tapi kita industrikan. Jadi ayo Put, kita bikin tim. Nggak ada yang namanya Superman, nggak ada si bisnisnya ini hebat karena Raffi Ahmad sendiri atau gara-gara Putra. Enggak, kita ada tim di belakangnya yang siap untuk menjadi industri, bukannya yang banyak. Jadi momen itu nggak boleh sampai lewat. Karena dulu pertama kali masuk F&B misalnya perusahaan-perusahaan Amerika fast food itu, perusahaan-perusahaan Amerika masuk sini karena mereka sudah menancapkan outletnya 500-700 outlet, sehingga mereka infrastrukturnya udah kuat. Nah kita juga mencoba seperti itu. Buatan Indonesia sendiri, ayo kita tancepin infrastrukturnya banyak. Jadi momennya nggak hilang dan orang inget terus. Orang Indonesia tuh beda. Kalau aku lihatnya di luar negeri sama Indonesia tuh beda. Contohnya artis ya. Kalau di Indonesia, di luar negeri, semakin sedikit dia muncul, itu semakin mahal, semakin eksklusif. Kalau di Indonesia semakin jarang muncul, ntar lu bilang gak laku. Semakin orang sering banyak muncul dibilang. Jadi aku mencoba untuk mengikuti culture-nya Indonesia. Indonesia tuh memang kan hampir 300 juta orangnya. Jadi semakin banyak kita tampil, memberikan efek yang baik, memberikan hal yang positif, berkah, orang tuh akan inget terus. Jadi bukannya kita nggak mau eksklusif, ada waktunya. Tapi kalau bisnis buat aku, karena Indonesia itu besar banget, ya udah kayak Formula One aja. Kalau kita berhenti ke pit sebentar kan kesusul sama yang lain. Jadi kita harus terus on the track. Aku sekarang mau jalan ke Jakarta ya. Terima kasih semuanya. Sedikit dong yang ini kenapa nggak jadi berangkat haji? Ya belum waktunya aja. Tapi kenapa? Emang karena ada pekerjaan atau? Enggak juga ya, karena memang belum waktunya aja. Karena mama aja, aku ikut mama karena mama bilang ya udah tahun depan. Ya udah, aku kan memang niatnya mau sama mama. Tapi itu gara-gara dapat penghargaan yang di Korea kemarin? Enggak juga, emang berangkatnya harusnya minggu depan. Cuman ya karena mama udah tahun depan aja, aku ya ikutin mama aja. Kamu bawa artis Korea lagi Kak? Insya Allah nanti. Siapa? Ini pakai helm ya, ada helm? Siapa Kak? Belum dikasih tahu rahasia. Siap, thank you teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Oke, let's go. Siap. Terima kasih nih Pak Susilo, Pak Haji udah mau kerja sama saya sama Putra. Insya Allah di Bandung nanti ya. Bandung. Jadi aku senengnya kalau kayak Rojo Sambal gini bisa berpartner, menambah relasi. Yang kaki lima sama Putra, yang outlet kayak begini ada sama Pak Haji, ada sama partner yang lain. Terus satu lagi di Bintaro. Bintaro tuh kelas cafe and bistro. Jadi kita semuanya ada. Gitu. Pi katanya ini rasanya racikannya lo yang ini juga kan? Apanya racikannya? Iya. Oh, racikannya memang sebenarnya rahasianya di Putra. Cuman ya kita harus bisa, tantangannya itu setiap tempat harus sama. Jadi targetnya akhir tahun ini pengennya bukanya 30 tempat, tahun depan 100, ya kan mimpinya kan. Ya mudah-mudahan lah. Jadi banyak UMKM nih yang punya harapan bisa ketemu sama Raffi Ahmad, ketemu sama Pak Haji yang mau diangkat. Jadi UMKM itu biar tahu, karena kan sekarang brand itu banyak banget. Tapi kalau mau berkolaborasi, mau merekanya open minded, pasti akan bisa seperti Putra ini. Jadi Putra yang tadinya cuma kaki lima ya, sekarang udah mantap ya. Udah ganteng sekarang, tambah ganteng sekarang, top di calon miliarder. Calon bosnya masih gua sekarang, nanti dia jadi bos. Kenapa nggak Rojo Sambal dipakai RA-nya? Biasa kan ada RA-nya. Enggak, ini Rojo Sambal ya biar aja mereknya. Jadi aku mencoba bikin merek itu yang awalnya memang kan didompleng sama aku, tapi selanjutnya biar kayak anak kecil gitu, udah gede bisa berlari sendiri. Jadi Rojo Sambal itu ternyata ada juga, tapi kita bedanya Rojo Sambal si AA. Nah, kalau yang ada si AA berarti si A ini. Gitu. Di sela kesibukan tapi masih bisa nyempetin diri buat aku tuh kemarin baru turun dari Korea, pesawat mendarat nih jam 8:30, langsung aku cek yang di Bintaro. Jam 9 malamnya aku langsung cek toko yang di Bintaro, sama ajakin pemain bolaku. Aku kan sekarang ngurusin bola lagi biar naik posisinya, jadi aku langsung cek kafe sama Putra.
Tadi tidur bentar, baru tidurnya tadi jam 2 pagi, jam setengah 6 pagi udah bangun. Si Ryanza udah bangun jam 6, setengah 7 aku langsung berangkat ke Bintaro lagi. Karena tadi sama Pak Haji, teman-teman sepeda, biar di Bintaro tidak ada komunitas. Habis itu jam setengah 8 ke kaki lima yang di Kalibata ngecek karena hari Minggu buka pagi. Emang kita tuh harus mau capek kalau mau sukses. Habis itu ke Andara, habis ke Andara masak gue di Andara melayani customer. Terus sekarang ngecek lagi yang di sini. Jadi partner juga seneng kan. Jadi kita bukan hanya sekedar kita juga sebagai founder dan co-founder sebagai ini kita juga harus take care semua partner kita biar seneng. Jadi nggak ada tuh yang bilang aku tuh kerjanya santai tuh nggak ada, kerjanya kerja keras bro. Pi, Roger Samuel ada di sana nggak besok di GBK? Di GBK. Buka stand nggak di sana? Oh, belum tahu nih aku nih, karena kalau Roger Samuel itu kan asap ya. Jadi ya maksudnya bukan tipe yang cepat saji gitu, tapi yang bisa juga. Pokoknya intinya Roger Samuel aku mau bukanya itu memang permanen. Kalau kayak ikut bazar atau ikut acara tenis itu kan hanya untuk memeriahkan aja. Tapi aku pengen bikin karena gini, aku lihat kan perusahaan-perusahaan Amerika dulu kan yang cepat saji kan udah duluan di sini banyak ratusan outlet. Kita juga yang UMKM harus bisa kayak begitu. Jadi aku bilang sama Putra, Pak Haji, Putra kita jangan kehilangan momen. Alhamdulillah Roger Samuel. Aku juga senang sih tantangan baru punya bisnis yang buat menengah bawah tuh senang gitu bisa dinikmatin sama semuanya dan organik gitu, orang sukanya organik. Ayo mumpung momennya seperti ini kita buka yang banyak semampunya kita tapi tetap menyajikan yang terbaik. Jadi targetnya kita punya berapa ratus supaya ada merek Indonesia juga yang bisa seperti merek-merek luar bercokol banyak. Dan aku udah bilang sama Pak Haji kita buka di Arab nanti. Jadi Roger Samuel buka di Arab. Insya Allah jamaah haji, jamaah umroh bisa nikmati di sana karena kan jamaah haji sama jamaah umroh banyak banget tuh. Terus juga di Taiwan, di Hong Kong, pelan-pelan nanti di Malaysia kita buka. Jadi aku senang gitu bisa melahirkan seorang UMKMers yang sukses. Jina, ini cabang yang keberapa? Ini kalau outlet sebenarnya cabang yang pertama untuk outlet. Jadi Pak Haji ini spesial banget, kita makasih banget udah percaya. Ini banyak banget. Aku tuh kalau cari partner itu bukan masalah yang punya uang pasti banyak, tapi aku lebih hati ke hati gitu. Kayak misalnya Pak Haji ya saya udah kenal beliau lah, jadi ya aku tuh lebih ke situ feeling-feelingan gitu. Pak Haji kayak ini kan udah kayak orang tua sendiri, Pak Haji ya udah oke. Wah, dan aku juga senang. Yang punya uang pasti banyak lah kita tahu. Tapi di sisi itu aku bukan hanya uang semata tapi lebih ke relationship dan kepercayaan. Jadi ini kalau untuk outlet, ini outlet yang pertama. Untuk kaki lima kita udah punya 2. Mama Rita aja rumahnya yang di Tebet, Mama Rita minggu depan mau buka kaki lima, Mama Rita mau mertua. Wah, terus ya kaki lima kita yang pegang yang buta. Kalau outlet nanti di Bandung sama Pak Haji juga, ya insya Allah beberapa sama Pak Haji, di Arab insya Allah sama Pak Haji. Jadi ada 3 kelas, kaki lima, outlet, sama yang cafe and bistro. Kalau cafe and bistro itu ya itu memang modalnya emang agak menengah ke atas, cuman itu juga kita perlu buat inilah, buat ibu-ibu arisan. Kalau jadi ada satu image yang bagus. Jadi aku mencoba ketiga target gitu. Balik Tapi apa balik? mungkin yang jadi tantangan kan bagaimana cara mempertahankan. Nah, mempertahankan itu pasti hubungan relasi harus baik. Makanya itu dia tuh, mempertahankan itu harus sama yang kita kenal supaya pasti bisnis itu nggak mungkin semuanya mulus terus ya Pak Haji ya. Ada kalanya turun, saat turun ya kita mencari solusi. Rasa juga Putra harus sama setiap outlet. Kita menyajikan semuanya rasanya tetap sama. Kadang ada yang suka komen, Pak Raffi kita nunggunya lama banget karena ngantri. Ini aja di sini waktu itu 1000, waktu itu berapa porsi ya Pak? 1000 lebih ya? Bisa 1500 waktu itu. Ya bener-bener kita senang aja, tapi kalau ada yang ngantri ya mohon maaf. Kita nggak buka online dulu karena memang kita kalau masak di tempat itu akan jauh lebih enak rasanya. Dan ini tempatnya besar banget Pak Haji nih, top sampai lantai 4, mantep. Tadi bilang abis dari Korea juga ya, abis ketemu Jiwon itu gimana? Ya, jadi kemarin tuh dari Korea, alhamdulillah aku dapat award sebagai sosok atau influencer di ASEAN, dapat award. Jadi di ASEAN itu sekarang follower aku memang nomor 1. Tadinya di Asia aku nomor 1, tapi baru kalah sama Blackpink sama BTS. Jadi di ASEAN memang nomor 1, di Asia ya masih masuk 10 besar, di dunia nomor 60.
si aku ini. Jadi ya alhamdulillah kemarin dapat World Culture Forum Industri, dapat award di sana. Terus juga buka peluang lagi. Aku memang mau buka usaha, ada rahasia lah tentang Korea Indonesia. Juga tahun depan mudah-mudahan tenis ada rencana K-pop lawan Raffi Ahmad. Jadi kita buka-buka usaha, buka-buka inilah relasi aja gitu. Ya alhamdulillah bersyukur. Tapi mau Siwon sendiri seperti apa? Kalau ketemu Siwon udah lama memang, waktu itu dia pernah ke rumah. Jadi itulah relasi itu, aku tuh selalu mengutamakan bisnis itu nomor 2, yang penting relasi dulu. Karena rezeki itu akan selalu datang, entah kayak aku sama Pak Haji ini udah kenal 15 tahun yang lalu. Ketemu bisnisnya sekarang, rezekinya sekarang. Jadi aku tidak mungkin gini, bisnis itu bisa nggak cocok, tapi silaturahmi nggak boleh jadi pecah karena bisnis. Jadi kalau aku prinsipnya gitu. Misalnya makanya kadang aku kalau sama yang udah kenal baik, bisnis itu lebih enak, jadi yang tahu sama tahu. Aku paling takut kalau berbisnis berantem, merusak pertemanan, itu paling takut. Ini mungkin awardnya itu seperti apa sih, Pi, kalau bisa dibilang bergengsi? Awardnya seperti itu apa? ya bergengsi karena itu international award ya alhamdulillah, aku mah senang aja. Aku speech bahasa Inggris lah, nyontek dikit. Ya cuman ya senang aja lah, ya alhamdulillah. Pokoknya aku bersyukur aja lah, bersyukur. Yang jadi kali pertamanya itu apa ada? Nggak tahu, aku lupa. Aku award itu kadang lupa ada berapa tuh, lupa. Ya tapi itu buat portfolio kita lah. Jadi kadang kayak contoh nih, kita mau buka di Arab atau buka di Taiwan, nanti kan misalnya siapa profilnya, oh ini Raffi Ahmad, influencer, followernya totalnya 100 juta, pernah dapat award gini, oh mereka pasti senang gitu. Itu juga penting lah sekarang, profiling itu sangat penting banget. Terkait Thank you teman-teman, mau dilanjut lagi? Kita muter lagi. Kita muter lagi. Siap. Terima kasih banyak. Makasih banyak Kak. Makasih. Bisa cukup buat lebih banyak porsi daripada kaki lima ya. Betul. Kalau kaki lima kan ketaker lah berapa, tapi ada kenikmatan sendiri kalau kaki lima itu bisa melayani masyarakat bawah. Jadi outlet ini di atasnya ada AC ya Pak ya, ada AC dan ini juga lebih bisa menampung. Nih gue masak satu deh. Jadi ya kita masak Pak Haji. Satu saya bikinin. Ini bedanya kita dibakar sambalnya. Tuh, nih taruh mana nih? Nih, sini lagi nih. Mana? Ya. Oke. Langsung. Nih, gua sajikan langsung. Nih ya. Tuh, Masak apa itu, A? ini ayam. Ayamnya gitu dong. Kita nih. Ayamnya jenis apa? Gue juga. Ayamnya itu memang semua rahasia kita diasap sehingga bumbunya enak. Yang ini pindahin kan? Jepit, kencang, Aduh. pindahin sini. Sini. Ya, kencang. Oh gitu. Oh gitu. Ini belum nyala nih. Ini belum nyala nih apinya nih. Gedein. Ini juga gimana? Nyalain. Nyalain apinya. Ternyata aku nggak bisa kalau masak, nggak kuat gua asap. Iya memang setiap orang tuh udah ada bagiannya masing-masing. Kita bagian invest saja. Tapi insya Allah nih Putra juga orangnya baik. Dia mau sabar. Siram lagi kayak tadi ya. Siram lagi. Di mana ini, Muro? Di launya. Sini Pak Haji. Ya. Oh, kalau berpartner tuh enaknya begini, kalau cocok semua visi misinya tuh. Kurang banyak ah, banyak. Kurang banyak. nih. Top is the best. 3 kali. Jadi, belum ada ayamnya. Nah gitulah kira-kira lah. Jadi senang. Terima kasih yang udah support. Ini aku senang jalanin UMKM nih karena senang kalau kita bisa support orang naik kelas. Mau lihat asap nih ya. Bebeknya, ayamnya kita asap. Kabut. Masih kosong. Masih kosong. Ini bagian dari Jambi ya. Bagian dari Jambi. Jadi ini bebek ayam asap. Jadi kalau di kaki lima, ya nggak sebanyak di outlet. Kalau di outlet pun cukup banyak. Kalau yang di bistro itu ya harga memang lebih mahal dikit, tapi menu memang lebih banyak. Jadi kita punya 3 kartu.
Gitu kawan. sendiri sukanya bebek apa ayam? Kalau aku semuanya suka. Yang paling penting itu bisnis itu, jadi lihat Raffi Ahmad itu capek tuh karena emang harus kerja. Jadi kita nggak ada menopang kaki, kita harus menopangkan kaki kita, jangan menopang daging. Hah? Oh iya doain Nih, aja. pasang izin. Kelihatan terakhir. Saya pamit. Terima kasih untuk Pak Haji Susino yang sudah menjadi partner aku, buat Putra juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah barokah. Insya Allah nanti kita buka lagi di Bandung. Aku senang nih support UMKM, jadi tantangan juga lah, bisa dinikmatin sama semua masyarakat. Jadi berkahnya banyak. Terima kasih teman-teman ya. Makan gratis yang terakhir Pak Haji. Siap, makasih teman-teman ya. Pak Haji saya duluan ya. Makasih. Terima kasih teman-teman. Posing. Terima kasih teman-teman. Hari ini insya Allah biar berjalan dulu sebelum biar try and error gitu. Haji saya duluan ya. Terima kasih teman-teman. Oke. Sama-sama. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih.